Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini dengan anak saya Sahil Ahmad Firdaus. Ini anak saya yang paling kecil ya. Anak saya 2, alhamdulillah. Insya Allah dalam kesempatan ini, siang-siang ini saya mau mengaji dulu ya. Mau mengaji, barangkali ada manfaatnya untuk saya dan untuk semuanya yang mendengarkan. Hadirin rahimakumullah, kalau misalkan ini ada salah, dalam pembahasan ini ada salah atau ada yang mengganjal, silahkan ketik di bawah atau share di bawah untuk bertanya, atau tapi yang mengkritiknya tapi untuk membangunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, di mana nyimpen mayit nalika nuju di sholatkeun. Ini kalau bahasa Indonesianya, di manakah posisi mayit kalau kita sedang sholat atau ketika menyolatkan mayit. Nah, inilah pertanyaan yang sangat bagus dan insya Allah sekemampuan saya akan dijawabnya. Karena ada pertanyaan begitu, gimana nyimpen mayit nalika nuju di tepankeun di sholatkeun. Jawabannya adalah, sebelum menjawab saya mau bermunajat dulu. Hadarah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ila hadrati Sayyidina wajib harapan di DJ Jabul Jadul Fahkur Yasin Haji Khairul Haji Haji Mustafa Haji Ami Fatumi Mustajir Naqil sallallahu alaihi wasallam. Kiai Umar Nawawi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la maqluba, la maqsuda illallah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Jawabannya adalah, mayit itu harus disimpan di payun. Mayit itu harus disimpan di depan. Di depan siapa? Ya di depan orang yang sholat. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan mayit nahnya laki-laki, ya, kalau misalkan mayitnya laki-laki atau pameget ya, imam atau nabi munfarid, si imam atau munfarid sedang sendiri harus di dekat sirah, harus di dekat kepalanya, serta si mastaka mayit atau sirah mayit atau kepala mayit ada dalam kencaeunana, ada dalam kencaeun imam. Berarti harus menyanghulu kaki dul si mayit teh, harus menyanghulu kaki dul ya. Begitulah. Jadi urang teh yang menyolatkan itu ada di katuhun mayit. Yang selanjutnya, kalau misalkan mayitnya mayit istri ya, mayitnya itu mayit istri atau cewek perempuan, mau perawan, mau tua renta, mau nini, mau pokoknya kalau cewek mayitnya atau misalkan imamnya atau munfaridnya itu harus dicaketin birit. Tahu birit? Nah ini birit itu bujur, tapi kadang-kadang begini, kata orang Jawa Brebes lah gitu. Beginilah, hama padi, orang Sunda mah begini cenah, hama padi dibilang borit.
hama padi dibilang boret. Kemudian sore-sore dibilang boret. Pantat juga dibilang boret. Itu gimana sih cenah? Tuh birit, burit, dan berit itu beda. Kalau hama padi berit namanya totikus. Kalau sore-sore namanya burit sore. Kalau birit, kalau pantat namanya birit. Boret, birit, berit, wirit. Ya begitulah. Diam dulu. Nah begitu. Kalau misalkan satu kali ya, kalau misalkan istri yang matinya ya, yang mautnya, yaitu imam itu harus dina biritnya, menyanghulu ngaler. Itu kalau menyanghulu, kalau istri mah menyanghulu ngaler ya, menyanghulu tahu menyanghulu. Jadi menyanghulu teh di sangi lah teuing lah gitu, menyanghulu ngaler gitu. Nah, apa sih keterangannya? Ada keterangannya? Ya ada dong. Keterangannya adalah kitab Nihayatuddin halaman 159. Yang kedua, di dalam kitab Bujairimi Iqna juz 2 halaman 247. Yang ketiga, kitab Bujairimi Wahab juz 1 halaman 484. Apa redaksinya? Apa keterangannya? Silahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayu ja'ala ra'sul zakari an yasaril imam. Jadi harus dijadikan kepala zakar teh bukan kanyut ya, zakar itu. Kepala lalaki itu ada di kencang imam. Wa yaqifu al imamu qoriban. Wa yaqifu al imamu qoriban, cicing si imam teh deukeut min rosihi, dari sirahnya. Harus cicing di deket sirahnya. Wa misluhu al munfarid, eta mau keadaan munfarid sendiri maupun keadaan berjadi imam. Tapi kalau makmum silakan kemana saja kan. Wa rasul unsa an yaminihi. Nah, tetapi kalau unsa atau perempuan itu an yaminihi ada di belah katubuhnya, di belah kanan. Di belah katubuh lah, tahu katubuh kanan, belah kanan. Nah, itu harus begitu. Wa yaqifu inda ajziha. Kemudian itu manusianya, itu si munfarid atau si ininya, yaqifu inda ajziha, di dekat biritnya begitu. Nihayatuddin Sohibah 159. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi jadikan mastaka pameget kencan imam. Jadikanlah sirah pameget mayitnya, yang mayit pameget ada di kencan imam. Itu serta imam cicing caketeun mastaka na mayit, serta imam cicing ada caketeun mayit. Munfarid sapertos imam, mastaka mayit istri katubun imam. Serta imam harus cicing caket biritna. Nah, kalau di kita kebiasaannya, bagaimana kalau di kita kan mayit itu tidak nyanghulu kaler, tidak nyanghulu ngidur, ya itu baca aja. Itu gak apa-apa, silahkan. Yang penting kita sholat, berdoa untuk si mayit, menyolatkan mayit. Bukan menyolatkan mayitnya ditangtungkan, bukan, mayitnya ditangtungkan, bukan. Tapi kita sholat untuk mayit ya. Sholat untuk mayit. Jadi itu salah satu fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau fardu kifayah itu ketika sudah ada yang ketika sudah yang melaksanakan satu orang, maka bebas kewajiban semua kampung. Tetapi kalau misalkan tidak ada yang yang melaksanakan satu orang pun, maka seluruh kampung itu dosa. Karena itu kewajiban fardu kifayah untuk siapa? Untuk orang kampung, untuk manusia yang hidup. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa bagusnya kalau mensolatkan itu lebih dari 100 atau sampai 100. Nah, hadirin rahimakumullah, dari perkataan ini
silahkan saja gak apa-apa kalian rakyat dulu, tapi abdolnya kalau di sini yang kalau lelaki yang hulu ngidul, kalau awewe yang hulu ngalir, tapi yang hulu ngalir juga gak apa-apa. Apa sih yang hulu? Maliknya sih mastakanya itu tuh ngalir. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian. Kalau misalkan bermanfaat silahkan share atau komen di sini. Tapi insya Allah saya tidak akan menjawab karena tidak tahu. saya hanya membaca saja. Jadi ini ada tombol yang merah nih di sini di bawah. Silahkan subscribe dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih yang sudah subscribe ya, dan sudah tombol loncengnya apalagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.